intinya sebetulnya kita harapkan dari setiap members ini ketika ada satu permasalahan, pastikan dulu pertama gini. Oke. Nah ini, ketika members menemukan adanya pelanggaran ya. Sekarang di wilayahmu misalnya, kamu menguasai wilayah dengan menjualkan produk TSI harga di bawah. Apa yang akan terjadi? Maka member-member yang di sekitar sana ketika menawari ke konsumen akan bilang, produk ini mah ada di warung sono, harganya lebih murah. Apa yang terjadi? Bisnis tidak akan tumbuh. Maka ketika multi HU ini terjadi, memberikan peluang kepada orang-orang yang punya uang untuk menjalankan praktik-praktik tadi penjualan produk tanpa poin. Karena poinnya sudah dikumpulkan di pool. Karena juga memang entah dari Apli atau dari memang dari Kemendak sendiri ya. Memang visinya juga demi multi level marketing atau direct selling network marketing ini mensejahterakan masyarakat, punya peluang usaha. Bukan untuk orang-orang dalam notabene punya modal banyak. Tapi modal dari 10.000 tapi bisa berkembang, bertumbuh menjadi seorang pengusaha. Harapannya pengusaha network marketing, network builders. Kalau punya uang gede ya sudah buka toko atau buka keagenan saja, produk-produk konvensional beres. Nah, dulu multi HU berarti sekarang artinya single HU. Satu ID. Itu mengapa kita konsekuensinya adalah perlu yang namanya validasi, verifikasi, dan pendaftaran member menjadi tidak mudah. Ini paradoksnya. Kenapa tidak mudah? Karena ini melindungi siapa? Melindungi members. Pendaftaran member baru nih maksudnya. Pendaftaran member baru. Dan pendaftaran member lama pun kan sekarang kalau dia tidak ada KTP di HU-nya, which is itu yang punya multi HU, dia tidak akan bisa di-input. Makanya ada istilah perbaikan data. Memperbaiki data itu perlu pakai KTP. Yang kedua adalah nanti fasenya di tahun ini tidak adanya kartu utama dan kartu pendukung. Semuanya perlu kartu utama. Karena yang multi HU itu rata-rata Franz misalnya punya 10 kartu. Satu kartunya milik Franz, 9 kartunya adalah kartu pendukung. Kenapa kartu pendukung? Adalah kartu ketika diedit namanya Franz, 10-10-nya bisa nama Franz dan juga alamat, nomor rekening, nomor NPWP dan nomor telepon itu sama. Di settingnya di HU utama. Tapi sejak aturan ini berlaku 2019-2020 sudah tidak ada lagi kartu utama atau HU pendukung. Semuanya HU utama. Dan nanti tahun ini juga HU utama dan HU pendukung itu perlu jadi HU utama. Sehingga tidak ada lagi yang namanya setting di pusat di HU utama. Berarti itu kan gila, struggle banget nih Pak ya. Struggle. Dan apalagi kita time juga. Dan itu apalagi kita kan seperti yang kita tahu atau hitungan kasaran ada 70.000 ID. Ya 70.000 ID ini yang aktif mendapatkan bonus. Sebetulnya ID itu sudah ada sekitar sempat menyentuh sampai angka 300 sampai 400.000 HU bukan members ya. Ya ini kan dilaksanakan oleh cuma beberapa orang saja, person wujud orangnya. Karena satu orang bisa sampai 100 HU, 50 HU, tinggal dikalikan saja. Tapi kan masih ada kan sampai saat ini yang sudah sebagian terdelete mulai dari tahun 2020, 2021 sudah mulai ada pendeletan members yang tidak aktif, members yang kemudian tidak tutup poin, members yang sudah masa berlakunya kita hitung pada saat itu tentang pendeletan members itu sudah mulai terhapus. Jadi boleh jadi sekitar 70-80 ribuan members yang sekitar sisanya 50-60 ribuan yang tutup poin. Itu pun masih terindikasi masih ada HU pendukung dan HU utama. Nah itu gimana tuh Pak? Ada langkah konkret atau langkah-langkah yang bisa dilakukan kan? Ada HU penunjang nih masalahnya Pak. Ya HU penunjang ini nanti akan ada regulasi HU penunjang perlu menjadi HU utama. Sehingga tetap mengikuti kebijakan HU utama, yaitu perlu ada namanya KTP. Perlu perbaikan data diri. Nah, berarti kita udah obrolin dari sekarang. Penting buat Bapak Ibu berarti ya, bukan demi apa-apa, tapi memang kedepannya biar jadi tidak ada kerugian di mana ada pendeletan lah, bonus tidak cair, ya enggak? Ya, dan dari 2021 kemudian 2022 sekarang ini masukin balik lagi ke tema kita 2 dekade atau dekade kedua ini. Kita benar-benar ingin menggroundedkan, mengkonkretkan apa yang menjadi pesan Hadratus Bapak Kiai dan Abdul Malik, yaitu fasilitasilah oleh perusahaan TSI members yang bersungguh-sungguh, bukan hanya members yang hanya singgah. Singgah artinya dia tidak serius.
Orang yang serius itu apa sih? Orang yang intention, yang punya niat untuk mendevelop, menjalankan bisnis ini. Satu, dia punya niat. Kedua, dia menunjukkan niat itu dengan bersungguh-sungguh dalam mengisi form isian pendaftaran, mengikuti SOP dan sebagainya, mengisi formulir, melengkapi data nomor handphone, nomor rekening, nomor NPWP, nomor KTP, upload KTP. Itu yang dikatakan dengan bersungguh-sungguh, karena itu demi kepentingan dan juga hak dari members yang akan menjalankan bisnis bersama TSI. Sehingga datanya bisa kita lindungi, tidak ada lagi yang akan menggunakan KTP Anda di members lain, di kepemilikan di AO lain, sehingga membersnya terkunci dan aman ya. Apalagi memang urusan KTP ini sekarang lagi sensitif ya, Pak. Banget, benar. Dulu sih mungkin memang ya saya aja nih, saya pribadi aja nih, dulu memang pernah tuh waktu kerja di suatu perusahaan itu mainin KTP pernah gitu loh, KTP orang lain. Karena pada waktu itu konteksnya mungkin ya nggak apa-apa lah, memang juga nggak ada siapa gue gitu. Nggak ada risiko apapun yang ditimbulkan dari situ gitu loh. Mungkin dengan era digital sekarang sangat mudah sekali KTP disalahgunakan. Iya. Apalagi pinjol dan sebagainya kan. Nah itu. Itulah perusahaan juga melihat ke arah sana ya, Pak ya. Untuk lebih kepada security. Memang paradoksnya kalau security jadi nggak menarik, sementara kita sebenarnya ingin mengamankan saja. Oke. Nah, tadi kan udah multi HU, udah dijelaskan karena sekarang harus sikal HU dan dipersiapkan untuk bisa memperbaiki data di mana yang HU yang bisa kita bilang rada fiktif lah ya, itu perlu diperbaiki. Nah, dulu katanya ada poin distributor, terus ada poin distributor mandiri. Dan sekarang berubah lagi, Pak. Gara-gara ke-trigger sama si UPL regulasi. Apa itu perubahannya, seperti apa dan kenapa? Distributor berubah jadi members. Nah, dengan distributor jadi members, kita ingat, Pak, poin distributor jadinya diubah jadi apa ya? Masa poin members? Kan gak enak juga. Nah, artinya kemudian yang leveling dari stokis dan poin distributor mandiri ini juga perlu di feedback oleh Kemendak bahwa tidak ada yang namanya jenjang distribusi. Kalaupun ada stokis, itu adalah murni memang seorang members yang mengadakan stok untuk membersnya, dan tidak ada perbedaan harga antara members, stokis, dan juga poin distributor mandiri yang saat itu poin distributor mandiri namanya. Kemudian di feedback distributor diganti jadi members, poin distributor diganti atasnya stokis. Ya kita buat namanya master stokis. Di feedback lagi, ini tidak boleh, Pak, ada selisih harga. Oke, sebentar. Dari penamaan dulu, Pak. Memang tidak boleh namanya poin distributor mandiri. Kenapa? Karena distribusinya itu, kata-kata distribusi ini kata-kata konvensional. Pendistribusian produk, distributor sampo, distributor sabun, distributor apa. Dia keagenan disebutnya basic konvensional karena prinsip yang paling pertama adalah pabrikan, perusahaan, member. So kita nggak bicara tentang stokis dan master stokis, nggak ada tuh dalam pembicaraan di Kemendak itu. Kalau misalnya dari pabrikan, perusahaan, master stokis, member, itu jadi berjenjang. Jadi ada. Sementara yang berjenjang itu promotionnya, bukan distributionnya. Karena kalau berjenjang jadinya kayak agen. Jadi kayak agen ya, besar, seperti agen sedang dan agen kecil atau reseller namanya member. Nah, kita kan nggak itu. Berarti sejatinya sebenarnya pabrik, perusahaan, members. Sebenarnya nggak ada tuh tengah-tengahnya. Nggak ada. Antara perusahaan ke members itu ya tidak ada di antaranya. Yang ada ya members. Hanya dalam hal TSI mempertahankan kulturnya, si stokis dan master stokis ini dibutuhkan mengingat dengan karakteristik produk kita yang butuh tersampaikan day to day, bukan misalnya stok bulanan, misalnya vitamin, madu. Let's say lah, alat-alat perkakas yang kan banyak juga yang di network marketing kan. Berarti bisa disetok, tapi kalau produk kita tembakau olahan, day by day perlu ada ketersediaan produk yang kita libatkan dengan members. Maka yang terjadi perubahannya adalah kalau dulu selisihnya di awal pada saat pembelian itu di feedback oleh Kemendak tidak boleh seperti itu karena itu perilaku konvensional. Bukan perilaku network marketing. Apa yang terjadi? Kita hilangkan sistem pembedaan harga. Yang kita report adalah bahwa kita sistemnya satu harga. Maka terkenalah sosialisasi yang namanya satu harga. Mau member, mau stokis, mau point distributor atau master stokis sama harganya. Harganya sama. Dulu mah beda. Ada selisih. Ada selisih. Member mah
segini, Iya. poin distributor mas Stokis segini, lebih murah 500, 500. kemudian master stokis lebih murah 150. Oke. Dulu ada, tapi sekarang adalah yang dilakukan Satu harga. harganya sama, mau itu member, mau itu stokis, maupun yang di atasnya juga itu sama. Cuman, nah ada cumannya berarti. Cuman ya berarti kan pertanyaannya si stokis dan master stokis ini terus cuan gua kemana? Iya betul. Keuntungan gua. Nah akhirnya adalah yang namanya cashback atau pengembalian diskon. Dan itu kita report juga dan kita konsultasikan kepada Kemendak. It's okay kalau itu sebagai sebuah cashback. Memang pada akhirnya jadinya masuk ke installment bonusnya members. Jadi sebutnya bonus ya, Bonus masuk ke term members bonus member. atas effort dia menyediakan produk. Dan emang Kemendak waktu itu juga akhirnya memperbolehkan itu ya. Karena itu dalam area membership, bukan kita ciptakan lagi. Karena bisa juga menduga seperti ini, dan ini juga dampaknya sih sebetulnya yang kita terima sebagai sebuah konsekuensi. Orang-orang yang masuk ke TSI dengan mindset konvensional, orang-orang yang mindset konvensional dengan finance yang mumpuni, dia akan mencari pasti ketika menjalankan sebuah bisnis, oh ini produknya menarik, oh marketnya ada, di mana saya bisa mendapatkan peluang usaha ini. Saya akan datangi perusahaannya, datang ke perusahaan mana yang memungkinkan potensi penghasilan lebih besar. Dia akan mencari route-nya. Oh member cuma cuan segini, stokis cuan segini. Ini ada pengadaan master stokis. Mereka akan mengejar untuk menjadi master stokis dengan uang yang ada. Oh kalau master stokis perlu ada stokis. Oh gimana cara bikin master stokis? Oh kalau stokis perlu ada member. Gimana cara bikin member? Akhirnya dipaksalah untuk jadi master stokis. Dengan stokisnya dibikin dadakan, membersnya dibikin dadakan, kartu HU-nya multi HU dadakan, sehingga yang join seolah-olah dia menjalankan network marketing, padahal sejatinya dia perilaku konvensional yang berkedok network marketing. Ini cikal bakal yang kemudian menjadi tidak mudah bagi kita melihat sebuah master stokis sebagai utuh sebuah master stokis, karena di sana ada intensi bisnis perilaku konvensional. Dilalah secara sistem memungkinkan. Dia membeli harga semurah-murahnya dengan jalur master stokis. Dia bisa menebar produk ke bukan members karena memang sejatinya dia tidak punya stokis, tidak punya members. Perusahaan kok nggak bisa mendeteksi di awal? Ya tidak, karena satu dia dihantarkan oleh seorang leaders. Kedua, boleh jadi dia menggunakan stokis-stokis yang sudah ada. Ketiga, dia menggunakan members-members yang sudah ada, diklaim. State-nya jelas, perusahaan master stokisnya jelas. Kita survei ada lokasinya. Leadersnya mensponsorinya ada, segala macamnya ada. Maka di beberapa daerah leadersnya menginisiasi untuk kalau mau jadi master stokis perlu sampai level director. Karena sejatinya mau jadi stokis, mau jadi master stokis, ya sejatinya sudah punya jaringannya sendiri. Seseorang yang jadi stokis, dia sudah punya 25 member bukan apa-apa. Karena ketika dia membuka stokis, dia sudah ada marketnya. Sederhana itu kok. Biar lebih maka mudah. Kalau biar lebih mudah, lebih jalan produknya. Maka ketika memaksakan jadi stokis tanpa punya member, ya siap-siap berat. Dia akan pasti kalaupun tidak berat, dia pasti berperilaku sebagai konvensional, tidak menjalankan bisnisnya. Undercutting terjadi. Di mana undercutting tidak boleh sebenarnya kan? Sebenarnya undercutting boleh tidak boleh, ya aturan mengatur akan merugikan members, berdampak pada members yang sedang jualan ke konsumen. Konsumennya ngomong produk ini mah ada di warung sebelah pak, harganya juga lebih murah. Itu kan tidak menumbuhkan, merugikan. Maka bagi teman-teman bapak ibu sekarang yang masih berperilaku untuk menjual di bawah harga, pikirkanlah orang-orang yang saat ini sedang bertumbuh, berjuang demi keluarganya, melewati syariatnya bisnis ini, bisnis yang juga diinisiasi oleh Aldo Tussek. Kemudian hancur bisnisnya. Anda punya cuan, punya untung, punya profit, tapi di atas penderitaan orang-orang yang sejatinya mengharapkan bisnis ini menjadi bertumbuh untuk keluarganya. Itu yang tadi saya bilang tentang kezoliman. Jadi gue nggak bisa bayangin orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari undercutting itu hidupnya seperti apa. Ya mudah-mudahan sehat selalu dan segera tobat dan balik lagi ke jalan yang benar. Nah cuman gini pak, kalau ngomongin berarti kan ada potensi kezoliman atau merugikan orang lain di situ. Dan balik lagi bahwa orang mungkin melakukan itu, ada yang tidak tahu dilakukan, diingatkan, oh ya udah saya salah ya, dia balik ke jalan yang benar. Karena tidak tahu. Dan itu banyak juga, alhamdulillah member-member yang sudah, saya tahu betul bapak ibu mitra yang menyaksikan yang dulu melakukan undercutting atau pelakuan pelanggan sekarang, wah Pak Pur, emang sekarang lebih berkah walaupun untungnya lebih nggak seberapa,
tapi sekarang lebih berkah, lebih nyaman. Ada, tapi ada juga yang justru ini tahu aturannya, tapi tetap melakukan pelanggaran karena ingin cepat, instan untuk mencapai keuntungan. Dan itu tuh banyak kan Pak ya, hingga gitu. Dan itu banyak karena boleh jadi kita juga sudah mengingatkan, kita punya responsible untuk mengingatkan, tapi karena syahwat bisnis, syahwat ingin cepat kaya, instan tadi ya, dengan cara merugikan orang lain. Oke, sekarang gini Pak, ini mungkin agak nggak tahu nih, melebar apa mundur apa nyerong nih ya, dikit. Kalau yang namanya ada termnya adalah, istilahnya adalah merugikan orang lain, ada potensi merugikan orang lain atau merugikan banyak orang. Kan biasanya kan pemerintah atau kita sebut instansi atau itu lembaga, siapapun yang punya authority untuk membuat regulasi, akhirnya kan membuat regulasi kan Pak, karena memang ini ada potensi nih. Mungkin zaman dulu ya kita pasti tahu lah, zaman dulu ada peraturan-peraturan yang tidak ada, sekarang jadi ada karena memang itu triggernya. Nah, pertanyaan saya nih Pak, tadi ngomongin undercutting atau menjual di harga bawah, itu dimasukin ke peraturan nggak Pak sebenarnya? Atau cuman tadi hanya based on itu merugikan loh, hanya based on gitu aja, tapi tidak tertulis. Ada regulasinya, peraturannya nanti mungkin ditulis di bawah ini, saya luput ingat karena kita punya regulasi itu, kode etik di tahun 2018 kita launch, yang kita terus revisi secara parsial dan kita terus memperbaiki kode etik ini. Kita sedang memperbaiki dengan bersama leaders. Semuanya kita sedang berupaya untuk bisa melaunchingkan aturan pendukung kode etik yang mendukung, karena kita sudah melaunchingkan aturan main dalam bentuk marketing plan. Marketing plan ini adalah aturan main, gamification-nya lah kalau kita kenal dengan gamification atau aturan main untuk seseorang mendapatkan benefit dari bisnis ini. Berarti kalau ngomongin gamification, marketing plan dan berikut juga ada pelanggaran aturan-aturan gamification pelanggaran. Ini marketing plan yang mengatur gamification-nya, mengatur aturan mainnya, si marketing plan. Jadi kita secara IT diatur tuh, misalnya members perlu tutup poin 30. Kalau tidak tutup poin maka dia tidak akan mendapatkan bonus. Itu gamification diatur by system. Itu mah memang non behavior. Yeah. Karena itu memang sistem saja sudah berlaku. Dia akan mendapatkan bonus belanja berapa jumlah belanja dikali berapa ratus perak. Itu gamification. Semacam itu syarat lah ya untuk mendapatkan sesuatu. Condition dan by program by IT. Nah, kemudian ini perlu dikawal karena untuk menjalankan ini tanpa ada MP21 tanpa apapun, kita ada kaidah-kaidah yang namanya etik. Nah, kalau yang tadi kan logik. Logiknya gimana nih? Karena ada logik, ada etik. Ada logis, ada etis. Nanti keduanya kalau bisa sempurna, dia akan estetis, spiritual. Kalau logik itu main di thinking, kalau etik ini ada di hati. Karena biasanya kalau pelanggaran etik itu biasanya urusannya sama baper. Kalau logik itu tentang pikiran, logis nggak? Logis. Kalau ini nggak tutup poinnya, logis lah. Lu pikir aja. Makanya bahasanya lu mikir aja. Kalau nggak tutup poinnya, lu nggak dapat bonus. Udah beres tuh, logis. Jadi diatur oleh IT by system. Perangkat pikir. Etis ini adalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran behavior. Contoh merugikan orang lain. Contoh misalnya memprospek members yang sudah jelas-jelas members untuk bergabung di saya hanya karena dilayani produknya oleh saya tanpa izin ke upline-nya. Ada loh di TSI yang kemudian pindah jaringan, pindah memberan, pindah upline tapi izin, dan bahkan saya menyaksikan perpindahan kedua upline itu bertemu, upline-upline-nya bertemu, leader-leadernya saling ridho, salaman dan segala macam, bertumbuh bersama, ada loh. Tapi banyak juga yang kemudian perpindahan jaringan itu terjadi tanpa ada izin dan jalur belakang bahkan jadi konflik. Nah, itu kan etis. Tidak etis kita sebutnya. Maka urusannya ya sama hati sama baper gitu. Dan itu tertulis Pak jatuhnya atau hanya kita memfasilitasi perusahaan ini seperti ini, bahwa apapun yang terjadi dengan aktivitas members itu semua adalah untuk tanggung jawabnya members semua. Ketika menjadi seorang members, dia perlu melakukan perekrutan, penjualan produk, pembinaan mitra. Makanya perusahaan itu, TSI sebagai sebuah platform, tugas dan fungsinya adalah pertama memastikan bahwa produk terdistribusikan kepada members. Distribusi. Makanya kita effort menyediakan warehouse lah di beberapa wilayah, menyediakan gudang, memastikan bahwa dari pabrik terkirim. Kita juga mengelola produk ini untuk memastikan kita nggak berhutang ke pabrik, kita bayarnya berupaya untuk tidak nunggak, tidak ngutang. Stok juga harus itu ada upaya besar kita. Dan itu butuh karyawan, butuh apa, butuh warehouse, butuh biaya, bahkan butuh cost. Sementara tiap
Tiap tahun juga kan yang naik itu member sama pabrik, kalau perusahaan belum. Curcol. Nah kemudian distribusi. Tanggung jawab distribusi. Tanggung jawab yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah memastikan gamification berjalan, yaitu dengan IT. Right? Bayangkan sekali orang belanja, dia menghitung ke level 15 ke atas, kemudian juga didistribusi dari 15 level ke bawah. Saya luput ingat satu record itu menghabiskan berapa space. Makanya kita punya server sendiri, punya sistem keamanan sendiri. Punya sistem aplikasi yang sangat rumit, baik web based maupun di mobile. Jadi aplikasi sendiri, bukan pakai pihak ketiga ya Pak ya? Pihak ketiga atau sewa atau apa ya. Kita pakai sendiri, dan tim IT ini terus bertumbuh mempelajari perilaku dari members dan gamification ini, mengawal. Jadi itu namanya mengelola poin. Simpelnya ya bonus ya, mengelola poin untuk kemudian menghitungkan bonusnya kan. Ya, itu perlu ya, itulah tanggung jawab perusahaan. Di mana itu di situ cukup rumit ya Pak ya. Cukup kompleks. Makanya tadi dibilang ada tim IT, ada server dan sebagainya. Berarti memang bukan hal yang semudah itu. Mungkin ada juga yang berpikirnya ngitungnya tinggal ngitung aja, saya segini, tapi tidak semudah itu. Ya, berarti kalaupun ada dikatakan mudah, boleh jadi memang lebih expert atau lebih ya, bisa jadi tergantung. Mudah tidak itu kan evaluasi. Iya. Tergantung orangnya. Tanggung jawab distribusi, tanggung jawab mengawal gamification tadi. Poin. Apalagi Pak? Tanggung jawab perusahaan sendiri. Kan setelah poin ini itu berarti kan ada bonus. Mendeliver bonusnya itu sendiri, butuh tim finance, tim apa. Tugas ketiganya adalah mendelivery bonusnya. Jangan sampai cuma dihitung, cek di rekening, di dompet loh, nggak ada. Tidak amanah perusahaannya. Tidak amanah. Ya mending kabur kan gitu ya. Atau banyak yang tidak survive perusahaan network marketing, apalagi perusahaan yang berkedok network marketing. Ya salah satunya adalah ketika uang terkumpul, kan fund terkumpul dong. Ya, itu yang berita berapa triliun itu. TSI sekarang bonus 4 atau 6 miliar distribusi tiap bulan, dan kita punya satu rekening sebutnya dengan rekening haram jadah, yaitu 1 rupiah pun tidak boleh kita sentuh karena itu untuk alokasi bonus dari tahun awal. Dan saya salut sama tim finance dan juga boleh jadi ya founder daripada perusahaan ini yang memang mengawal, dan itu memang tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah, challenge. Setiap hari kita transfer ke pabrikan itu 2-3 miliar untuk omset kita ini setiap hari. Nah, itu kan berarti benar-benar kita well managed dalam hal ini, sudah teruji dari 3 komponen ini. Terdistribusi produk, meskipun pernah beberapa masa yang lalu ada masa-masa di mana kita luput untuk kirim produk seperti Provos. Mungkin ya Bapak-bapak Ibu yang pernah mengalami tahun 2013-14 kita pernah mengalami drama-drama itu. Sampai dijemput ke sini dari Bekasi, jemput ke sini bawa satu mobil, pokoknya sampai bawa uangnya, sampai nitip uangnya nih. Pokoknya kalau ada produknya aku duluan, sampai segitunya pernah. Tapi alhamdulillah sekarang ini terdistribusi bahkan penuh. Kalau dirimu lewat ke Bandung di bawah itu kan sampai jalan. Saya kan jalan gini. Ada minggir. Artinya dari pabrikan pun komitmen untuk terus mengirim produk dan kita buat itu produk. Keduanya yaitu input point dan tata kelola poin. Insya Allah selama ini lancar. Pernah yang aneh-aneh gitu Pak? Ya kalau itu biasanya terjadi dari members yang luput input, biasanya komplain dan segala macamnya, kita bisa handle. Karena kita juga sekarang lagi mendevelop sebuah sistem sehingga pada tanggal 1 itu setelah penghitungan bonus tidak offline, jadi tetap online 24 jam. Selama ini kita masih ada offline-nya karena kita sedang melakukan penghitungan untuk satu dedicated untuk menghitung, sehingga di offline dulu supaya tidak input dulu. Baik. Nah itu kan big data. Nah yang ketiga, deliver bonus so far tidak pernah ada failed. 1-2 mungkin failed karena salah transfer atau salah apa dan kelebihan transfer. Bahkan kelebihan bukan kekurangan transfer. Kekurangan pasti ditagih dong. Ya, dan develop untuk bonus ini kita inginnya sebetulnya idealnya adalah langsung direct ke members, bukan lewat stokis, karena selamanya lewat stokis. Itu terjadi karena memang tidak semua members memang menjadikan penting untuk memiliki rekening, dan it's okay. Sementara kita kedepannya inginnya setiap member sudah punya nomor rekening sehingga langsung ke members. Jadi sekarang tuh masih lewat stokis Pak? Lewat stokis karena dari sisi kuantiti bonusnya sendiri masih ada yang di bawah 10.000, banyak yang 3.000. Kita kan bisnis receh ya. Kalau misalnya ke depannya nih, berarti kan itu mau diganti, mau dibikin lebih biar langsung direct ke perorangan pribadi. 3.000 ditransfer Pak?
Artinya kita bisa jadi menggunakan sistem dompet. Kan sekarang juga sudah ada dompet terpantau tuh. Misalnya 3.000, udah bulan depannya jadi 6.000 bulan depan. Misalnya sampai menyentuh angka, ini udah 107 nih. Saya bisa nih withdrawal 100.000 withdrawal langsung ke rekening saya. Sebagaimana kita punya sistem di mungkin udah Pak Mameda dompet segala macam. Nah, konsep itu sudah ada. Hanya bagaimana itu bisa terjadi perlu diawali dengan setiap member punya nomor rekening. Jadi kalau members melihat, aduh, punya rekening atau tidak semua punya rekening, itu satu pemahaman yang salah. Aduh, punya rekening dan tidak semua punya, di warga desa mah nggak punya rekening, Pak Pur. Saya tanya, di desa tuh ada tuh nomor rekening punya. Pak Pur, jadi perlu bayar lagi bikin rekening. Ada tuh yang bikin rekening gratis. Saya beberapa kali bikin rekening sebutlah di aplikasi gitu kan yang diciptakan gratis tanpa ada setoran awal segala macam. Nah, artinya itu hanya pembenaran aja bahwa kita ingin semuanya terkawal, semuanya tertib. Baik rekening, butuh rekening perlu dari KTP dulu. Baik lagi ke KTP. At least intinya yang saya tangkap dari semua itu, dari semua kejelimetan dan detail-detail, intinya ada niat untuk supaya semua ini termanage dengan baik dan mitra pun haknya tersalurkan secara merata. Betul. Tidak ada kecurangan. Oke, tadi kan 3 tuh Pak. Ada tanggung jawab, ini masih judulnya tanggung jawab perusahaan ya Bapak Ibu ya. Ada distribusi. Gamification atau poin, terus yang kedua delivery bonus. Ada lagi nggak tanggung jawab yang lain, Pak? That's it. Hanya 3 itu. Oke. Balik lagi nih ke topik yang sebelumnya mengenai pelanggaran. Berarti siapakah yang membuat atau mengatur atau memantau atau yang jadi polisinya untuk pelanggaran-pelanggaran itu, Pak? Memang ada beberapa yang kita juga lagi penyesuaian dan kita lagi terus berkembang bertumbuh. Terkait dengan polisi dari aturan yang ada, yang tentang etis nih. Kalau yang logis kan secara sistem sudah ada ya. Jadi udah ada gambaran yang logis sama etis. Ini juga jadi kebayang logis sama etis. Etis ini memang perlu manusia, perlu seseorang, perlu suatu lembaga, perlu satu pihak. Komponennya bisa jadi dari pihak members, pihak perusahaan, maupun bukan dari members, bukan dari perusahaan. Independence dalam hal ini. Namun idealnya untuk mencapai keidealan tadi itu memang kita belum mencapai ideal saat ini. Ada tim pelayanan dari perusahaan, ada juga tim kode etik yang ini dibentuk langsung bertanggung jawab kepada CEO dan komisaris. Ini udah berjalan, yang saat ini berjalan dengan menggunakan platform tahun 2018. Yang memang itu khusus untuk arah situ ya, pelanggaran yang saat ini terjadi adalah kita provide, kita fasilitasi oleh tim pelayanan kemitraan. Yang mana tim pelayanan ini juga memanage bagi members yang ingin menjadi seorang master stokis lewat tim pelayan ini. Tim pelayan ini selain menerima dari tentang master stokis, juga menerima tentang pengaduan. Nah, ini menarik nih, hal yang menarik sih. Bahas itu. Berarti intinya bakal ada tadi kata Bapak. Nah ini saya coba bisa di bold lagi nggak atau bisa di ini? Akan ada satu regulasi, akan ada satu produk dari TSI ini yang disepakati, yang dihasilkan, yang dilahirkan bersama-sama members. Dalam hal ini top members yang sudah mencapai peringkat tertentu bersama perusahaan hadir untuk mengkolaborasikan sebuah produk yang namanya kode etik. Kode etik update. Yang mana ini menampung aturan main etisnya. Kode etiknya nih Pak ya? Kode etiknya. Memperbarui yang 2018 tadi. Memperbarui 2018. 2018. Yang memantaunya atau? Nah, di sini pun di pembicaraan antara perusahaan dan members pun ini akan dibicarakan seperti apa gugus tugasnya, seperti apa orang-orang kan ada role, ada rules. Ada rules itu pasti perlu ada rules. Siapa yang menjalankan aturan, siapa yang jadi polisi, siapa yang memonitor, siapa yang mengevaluasi, siapa yang memastikan bahwa ketika terjadi pengaduan siapa yang menunggu itu. Kita berjalan dengan apa yang ada saat ini. Baik. Berarti memang ini angka mention saya lagi nih. Bukti memang bukan serta-merta itu memang perusahaan, tidak ya Pak ya. Memang tidak, karena justru secara allocate sebetulnya ketika terjadi permasalahan di members, ya members sebagai members dia punya upline, dia punya leaders, perlu melakukan konsolidasi penyelesaian konflik seperti apa. Karena kalau untuk urusan logis kita udah bisa selesaikan, perusahaan punya tanggung jawab di sana kok. Betul. Tapi kalau untuk urusan etis, urusan rumah tangga, let's say rumah tangga. Karena di lapangan perusahaan tidak maksudnya gimana ya? Memang yang lebih tahu para mitra ya Pak ya. Betul. Makanya perlu
yang lebih idealnya adalah mitra yang melakukan atau yang mengkonsolidasi sebuah kode etik dan polisinya. Betul. Adapun perusahaan hadir ketika mitra melakukan pengaduan ke tim pelayanan dan segala macam. Balik lagi ke idealnya, bahwa tugas fungsi kita boleh jadi sekadar untuk menjadi saksi, sekadar untuk membantu mitra mendapatkan fasilitasi dalam bentuk mediasi ataupun memfasilitasi ini aturan sudah sampai mana dijalankan, adakah pelanggarnya misalnya. Karena fenomenanya sekarang seperti ini. Ini yang kemudian menjadi fenomena di lapangan bahwa perusahaan tidak tegas, perusahaan tidak melakukan tindakan. Nah, sejak tahun 2020 itu tim perusahaan melakukan namanya tim KKN dan tim pelayanan. Ini keduanya ini berfungsi, hanya saja members ini mungkin dalam kesempatan kali ini adalah faktanya banyak members yang kemudian telepon, WA, via Facebook atau tatap muka langsung datang ke sini ke bagian tim pelayanan, menyampaikan secara obrolan bahwa terjadi suatu pelanggaran di suatu tempat oleh seseorang. That's it. Dan itu diakui oleh member sebagai sebuah pengaduan. Padahal memang pengaduan. Hanya saja dari sisi perusahaan memang sudah statement bahwa ketika seorang members ingin melakukan pengaduan, mohon dilengkapi dengan mengisi form dan juga data-datanya secara lengkap. Nah, kemudian ini yang menjadi members ini ketika melaporkan dan diminta untuk ngisi data, mundur. Nanti saya cari-cari atau apapun alasannya. Kemudian saya kan penasaran. Saya bertanya kemarin kepada tim pelayanan. Dan saya lah dari 100% yang curhat, yang kemudian ngobrol secara DM maupun secara WA, nah saya 100% nih, orang-orang ini ada misalnya katakanlah 100. Berapa yang kemudian berkenan untuk mengisi form? Dari 100? Dari 100 orang, let's say ya, 100%. Itu yang ditanyakan ya? Saya tanyakan. Resultnya? Hasilnya itu sekitar mungkin 3, 4, sampai 5 orang lah. Dari 100? Dari 100%, 5%-an. Di bawah itu katanya sih. Berarti dikit ya? Artinya yang 95% ini kemudian bertestimoni lah, ngobrol lah bahwa perusahaan tidak menindaklanjuti apa yang. Sementara perusahaan dudukannya adalah butuh data yang otentik. Kalau ke polisi laporan, diapain sama polisi? Ya ditanya. Saya nggak pernah sih Pak ya. Saya nggak tahu. Ya mungkin kan ditanya-tanya. Ya, kalau dimintai kita ke keterangan. polisi pun kita dihadapkan pada dulu mah pakai mesin ketik, sekarang mah pakai laptop. Nama siapa? Melaporkan apa? Kejadiannya gimana? Terus pretelan yang ribet sih sebenarnya. Ya, mana bukti-buktinya? Ini buktinya mana, foto CCTV dan segala macam. Nah, ini yang kemudian ya saya mungkin dalam kesempatan kali ini mengajak. Ada juga yang tembus ke saya minta, yuk datang aja ke tim pelayanan, minta formnya di website bisa diunduh, kemudian isi selengkap-lengkapnya, nanti justru dari itu sebagai bahan untuk memfollow up. Misalnya saya melaporkan Franz, ya saya lapor ke tim pelayanan, nanti saya isi formnya, nama ID saya, kejadian seperti apa, bukti-buktinya dan segala macam, karena Franz sudah melakukan pelanggaran. Apa yang dilakukan oleh perusahaan adalah kemudian menindaklanjuti dengan memfollow up ke Franz, di WA, di telepon, didatengin, ternyata didatengin nggak ada, di telepon nggak ada, di WA nggak nyaut. Perusahaan punya kuasa untuk melakukan suspend. Nah, akun Franz disuspend oleh perusahaan sehingga Franz tidak bisa melakukan input point. Karena tidak bisa dihubungi. Karena ya Franz tidak bisa menginput poin yang kemudian akan challenging kan untuk menjalankan bisnis. Nah, pasti apa yang dilakukan? Ya pasti saya bertanya-tanya dong. Tanya ke perusahaan, ini kenapa login gue? Nah, perusahaan tinggal jawab kan. Bro, Anda bukan perusahaan, datang ke kantor. Atau ini nih yang mengadukan ini. Wah, Oke, kalau gitu saya akan undang Anda dan juga si pelapor. Saya dan Franz akan diundang, difasilitasi, didamaikan. Ini cukup udah mulai melebar, berarti ke arah topik yang lebih spesifik lagi nih Pak. Boleh nggak dijelaskan secara rinci, secara sejelas-jelasnya sebenarnya prosedur pengaduan itu atau pelaporan itu seperti apa Pak? Apa cuman sesimpel kayak tadi? Ya, intinya sebetulnya kita harapkan dari setiap members ini ketika ada satu permasalahan,
pastikan dulu pertama gini. Oke. Nah ini ketika members menemukan adanya pelanggaran ya, permasalahan. Members perlu tahu dulu apakah masalah ini ada kontribusi dari dirinya. Contoh, saya punya members France pindah jaringan. Upayakan terlebih dahulu semaksimal mungkin bahwa kita perlu punya kemampuan komunikasi sebagai seorang network builders, sebagai seorang pengusaha jaringan. Kita perlu punya kemampuan yang mumpuni dalam hal komunikasikan. Ya, mungkin sesimpel istilahnya tabayun lah ya Pak ya. Tabayun. Karena kita dalam mengambil keputusan untuk memutuskan sesuatu, ngambil tindakan ya kita nggak boleh ngasal, gitu mungkin nilai-nilai yang bisa kita ambil dari situ ya Pak. Saya pernah ada members juga ke saya, kemudian Pak ini ada member saya pindah. Saya pasti tanyanya begini, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan. Oh saya sudah melakukan apa ya Pak ya? Yang belum melakukan sih saya belum ngomong sama dia kenapanya ya ngomong lah. Nah kemudian akhirnya dia ngomong, ketemu tabayun dan segala macam. Wah Pak ternyata dia ada satu kendala yang kemudian dia pun menerima. Kondisinya seperti itu. Jadi gimana? Mau lanjut lapor nggak? Nggak sih Pak, kayaknya beres nih. Kita udah kita develop sama-sama. Berarti sebenarnya ada pelanggaran atau kecurangan yang sebetulnya tidak perlu sampai ke arah pelaporan dan sebagainya. Bisa jadi ketika bisa dikomunikasikan, ketika bisa diingatkan. Karena tugas kita bukan hanya bareng-bareng bertumbuh, tapi juga sama-sama saling mengingatkan ketika salah satu jadi member itu terjadi pelanggaran. Nah, challenge-nya, tantangannya adalah kita ketika menjalankan bisnis atau muamalah ini adalah mengaitkan dengan personal. Padahal kan itu perilaku. Perilaku bisa salah, perilaku bisa khilaf. Maafkan perilakunya dan move on. Ayo tabayun apa yang bisa diselesaikan di antara kedua, kan sama-sama manusia, bisa ngobrol. Ayo develop. Kalau ada salah minta maaf, maafkan. Ya kalau ada pelanggaran ya silakan terima konsekuensi hukuman atas pelanggarannya, misalnya disuspend kah atau kemudian diadukan kepada perusahaan. Karena memang kita nggak ya maksudnya kita menjaga kultur nggak barbar kayak misalnya dulu pernah tuh di sosmed apa-apa main ngadu apa-apa somasi apa-apa ini kita memang sepertinya yang saya tangkap menjaga kultur kekeluargaan ini atau silaturahmi ini tetap terjaga. Mungkin seperti itu ya. Kalau mendengar kata sosial media, memang perilaku sosial media ini jarimu harimaumu ini memang kita sering bocor emosi ketika di sosial media. Jangankan kita level mungkin seorang yang tahu agama pun kalau udah bocor emosi ke sosial media bisa bocor juga, berantakan juga. Nah, ini menarik sosial media ini kalau kita perhatikan di TSI, mitra-mitra mungkin banyak juga yang bocor dan tidak tahan sehingga diungkapkanlah, diekspresikanlah perasaan-perasaan yang kecewaan itu terhadap atlet, kecewa kepada members lain itu di sosial media, sehingga sebetulnya berdampak kurang baik kepada dirinya sendiri karena citra yang ditimbulkan, vibes atau vibrasi yang ditimbulkan kan orang akan melihat dari sisi bahasanya kah, dari sisi penyampaiannya kah. Sayang, lebih baik sampaikanlah kepada perusahaan. Dilalah perusahaan yang di-mention. Wah perusahaan tidak ini ya. Coba tabayun. Balik lagi nih Pak. Tadi kan prosedur kita fokusnya ke prosedur dulu. Tadi kita perlu mengklarifikasi berarti ya. Self clarification. Jadi klarifikasi diri sendiri deh. Tahap selanjutnya nih terkait dengan prosedur untuk pelaporan pelanggaran. Kumpulkan bukti otentik. Harus ada bukti otentik. Perlu ada bukti otentik. Kalau tanpa bukti, apa kita kalau dari omongan saja kan bisa saja saling melaporkan nantinya. Contohnya bisa dicontohkan nggak? WA, recording pada saat misalnya terjadi penawaran untuk pindah jaringan, ada recordingnya. Kemudian juga misalnya dari WA screenshotnya, atau dari penjualan undercutting dengan bondnya. Nah itu yang selama ini jadi bukti-bukti, dan beberapa sudah balik lagi tadi ada pelaporan 100%, ya 5%-nya itu kemudian mengisi form, kemudian di follow up oleh tim pelayanan dan semuanya beres. Yang rata-ratanya sudah di follow up lewat dokumen dan segala macam lengkap, ternyata beres. Terakhir saya memfasilitasi kedua belah di satu kota, dan alhamdulillah sampai tadi pun masih WA, alhamdulillah Pak Pur saya sadar dan segala macam, saya mau move on dan belajar dari kesalahan, saya akan bergerak dan bersinergis dengan pihak yang kemudian berkonflik awalnya. Saya bilang kita manusia dewasa yang bisa bicara kok. Dan itu juga memang berdasarkan aturan SOP yang ditindak nih Pak.
yang akhirnya pada artinya butuh suatu kejadian yang kemudian menyadarkan secara dewasa, kecuali tidak dewasa. Karena kita kan punya refleksi, punya thinking, punya kemampuan untuk menciptakan. Dan amaze-nya silaturahim itu kan ketika kita ketemu meruntuhkan syahwat sangka. Yang terjadi adalah dalam pertemuan tersebut yang satu punya alasan, yang satu punya alasan, ternyata yang A ini memahami alasannya yang B memahami kok alasannya A. Jadi yang terjadi adalah beda paham. Jadi gak ada yang namanya salah paham, yang ada itu beda paham. Jadi bagaimana kita memfasilitasi untuk perbedaan paham ini memahami perbedaan. Karena memandang sesuatu boleh jadi dirimu berbeda dengan saya. Bayangkan apel, apa yang terjadi? Apa yang ada di pikiran? Apel. Buah, warna merah. Saya aja bayangin warna hijau, apel hijau. Kita berbeda. Ya caranya untuk bisa kita akur apa dengan memahami, komunikasi. Dan harus ketemu berarti. Dan perlu ketemu supaya ada sense-nya ya, sense kata-katanya, emosinya, tonasinya. Berarti tadi kan kalau ini saya coba recall lagi, klarifikasi, kalau memang benar-benar berat, kumpulkan bukti, selanjutnya apa Pak? Kumpulkan bukti ya, kemudian perlu lapor dan perlu bekerja sama dengan tim pelayanan, bantu tim pelayanan untuk punya bekal. Karena sekarang udah klarifikasi, udah punya bukti, udah ngisi, kemudian udahlah lepas tanggung jawabnya, ya bantu untuk misalnya yang terakhir, transaksi terakhir, misalnya kondisi terakhir diketahui nggak di mana lokasinya, rumahnya, kan tahu, masuk ke bukti lah berarti itu ya. Iya, karena banyak juga yang sudah melaporkan, lempar, udah gua tunggu aja, tapi nggak membantu untuk prosesnya. Klarifikasi, bukti, isi form berarti. Mengisi form. Formnya nih Pak, boleh isinya apa sih yang harus diisi di situ?